firasatnya langsung membaca sampai ke tulang rusuk yang paling dalam. Nyok, kok endingnya begitu, Nyok? Nadanya ngegas-ngegas Anda itu gitu. tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Buset. Anda bawa datanya yang nggak? mulia, Anda bawa datanya saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Nah, satu lagi yang memang betul ada, Bu. Di ronsen, di kulitnya tuh ada jarum-jarum, Bu. Oh, itu ada. Ibu pasang susuk ya? 4 biji ya? Kok dokter tahu? Ya ada di ronsen. Itu dari emas. Ibu bingung masih. Dia gede, ada orang dibacok kan. Terus mau jahit kan. Jarumnya patah, Bu. Patah. Saya bilang, Nyong City people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio dan linknya ada di Deskripsinya. Ya. Ada idola baru nih, idola baru dari ke blow up-nya kasus Ice Cold Kopi Cyanidoi. Masih Jessica Ice Cold Wongso. ya. Masih, cuman kita agak bergeser sedikit nih point of view-nya. Sekarang jadi ada idola baru nih, Dokter Jaya. Dokter Jaya. Iya. Jadi salvo karena apa? Di 7 tahun yang lalu saat kasus ini sedang diproses, itu Dokter Jaya tuh abis di hate, dibully, dihujat segala macam. 7 tahun berselang, dia sekarang tampil dengan statement yang sama gitu kan, masih tetap teguh sama pendiriannya yang berbicara soal kejujuran kan pendiriannya gitu. Iya. Tapi beda respon, yang sekarang responnya bener-bener jadi idola para netizen, disebut humble, baik, jujur, bersih, berani segala macam. Pokoknya pada respect netizen sekarang sama Dokter Jaya gitu. Setelah 7 tahun bersabar hadapin pada saat itu kan hadapin bulian segala macam, sampai anaknya aja protes gitu kan. Papa banyak yang nge-hate gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan sekarang banyak yang ngefans. Iya, banyak itu yang akibat ngefans dari menelan pahitnya kehidupan ini gitu. Setiap Dokter Jaya podcast di mana rame gitu. Iya. Terakhir yang 15 jam yang lalu gitu ya di Mbak Feni Rose gitu. Rame juga dan dia tuh apa ya, lucu gitu, bisa ngelucu juga, dan dia berbagi sharing pengalaman gitu yang tetap masih ditonton gitu. Jadi udah bergeser jadi ke apa sih, penasaran sama Dokter Jayanya itu sekarang. Tapi sebelumnya Nyo, Mamang mau meluncur ke ini, ada yang berhasil nge-screenshot sedikit live-nya Master Wirang Birawa yang katanya ada clue. Meluncur. Just. Nih Nyo, ada yang berhasil nge-screen record nih. Ceki people. Play. Ini kan akunnya yang kemarin tuh. Terus ini ada postingan dari akun. Nah ini. Bukan di Indonesia. Terus tidak lama gua pinjem akun Wirang Birawa Story. Itu juga akunnya hilang, tumbang. Dan akun Master Firasat juga hilang. Tapi yang Master Firasat sudah kembali, tapi gua belum bisa login. Nah, sekarang gue pakai Instagram istri gue. Ini bener-bener butuh effort karena tadinya dia nggak mau pinjemin, tapi gue bilang ini harus gue sampaikan karena ada pihak yang mau membunuh karakter gue di sosial media. Jadi gue pinjam akun istri gue dan akhirnya diizinkan. Oke. Tunggu, dipotong dulu. Berarti udah 3 nih. Wirang Birawa, Master Firasat sama Wirang Birawa Story nih yang tumbang semua ke hack. Cuman yang Master Firasat katanya udah balik, cuman masih belum bisa diakses. Oke, ini terpaksa pakai akun bininya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Jadi langsung aja. Saran gue sebaiknya, gue takut juga ini habis live tiba-tiba hilang, ya. Semoga ada yang record. Gila. Jadi terornya udah luar biasa bertubi-tubi ya. Ini udah gak wajar. Kenapa? Saat kemarin gue live itu gue berbicara sesuatu yang satu langkah lagi mendekati faktanya. Oke. Jadi begini. Kemarin gue kirimin juga ke akun fanbase. Terus voice note, dia posting terus tumbang. Ya. Oke. Jadi gini.
Gue yakin sampai sekarang firasat gue tidak akan salah. 5 hari atau 4 hari lalu gue pertama kali yang membuat firasat Jessica tidak bersalah. Lalu tidak lama kemudian podcast besar membahas soal itu. Ya, ini yang pertama nih. Gue langsung aja nih to the point nih ke clue-nya nih. Karena gue juga udah tahu pelaku yang melakukan teror ke gue, dan sampai kemarin malam juga istri gue sempat shock ya. Gini, Jessica bukan pelakunya. Gue sangat yakin dia bukan pelakunya. Itu firasat gue yang mengatakan itu. Mana audionya? Nah, oke. Banyak yang tanya, kenapa firasat bisa berkata seperti itu? Oke, ini yang pasti nih ya. Banyak-banyak aja wawancara si yang paling instingnya kuat itu. Karena dia pasti sering meleset ucapannya. Ini cluenya. Karena insting lah yang memunculkan narasi sianida, lalu menggiring opini bahwa ini matinya karena racun sianida, ya. Oke. Gue sambung lagi nih. Jadi racunnya harus ada di kopi tersebut karena insting mengatakan demikian, walau sebenarnya tidak ada. Tapi kebetulan paham aja soal sianida. Sebentar lagi ya. Wait. Istri gue udah tegur gue untuk dia takut juga hilang izinnya. Hukum yang abu-abu dan tidak berimbang dengan satu ketentuan hukum itu sendiri patut dipertanyakan. Oke. Nanti kita sambung lagi di Instagramnya Master Firasat. Sampaikan salam saya pada mereka yang berusaha menutupi rekayasa yang, ya intinya nanti kita bahas ya. Oke. Ini gue lagi mencoba membalikan Instagram gue semuanya. Komen-komennya salpok. Gue yakin ini semua akan menemukan titik terang. Oke. Cluenya insting doang gitu maksudnya. Jangan dihilangin akun gue, apalagi di teror-teror. Nanti firasatnya langsung membaca sampai ke tulang rusuk yang paling dalam. Nyok, kok endingnya begitu Nyok? Akun gue, apalagi di teror-teror. Nyok, Nanti firasatnya langsung membaca sampai ke tulang rusuk yang paling dalam. kan yang diomongin Nyok. Nyok, Aduh. Nyok, kita ke ini aja ya. Ini mah kan cuma 9 doang. Jadi ada yang berhasil nge-record gitu kan. Iya. Disampein doang gitu. Aduh. Ini mending kita ke ini aja Nyok. Ke apa? Nextnya aja kan. Iya, yang apa namanya, Dokter Jaya aja yuk meluncur. Just. Nyok. Yes. Nih kita buka dari ini nih saat Dokter Jaya waktu awal-awal muncul di Netflix nih. Ini apa namanya, bisa dibilang mengingatkan kembali kepada netizen. Oh ini dulu yang pada dokter yang dulu pada dihujat sama orang-orang gitu kan. Kita cek-cek people. Play. Dalam perjalanan kasus itu semuanya tuh digiring supaya membenci Jessica bahwa dia salah. Anak saya dia bilang gini, Papa kenapa sih mau terlibat pada kasus seperti ini? Papa tahu nggak? Papa tuh hatersnya banyak. Makanya saya bilang netizen itu kan ya suka-suka dia mau bela siapa. Tapi kalau saya ngomong yang benar ya itu saya nggak peduli, saya bilang. Itu aja. Tuh, sampai diprotes sama anaknya, ibaratnya ngapain nyemplung ke kasus kayak gini gitu. Iya. Hatersnya banyak loh Papa gitu, segala macam. Dokter Jaya cuek aja, tabrak aja, terus terobos ibaratnya ya. Menurut dia ini ya kebenarannya seperti ini gitu kan. Dan aku setuju juga kalau misalnya dari Dokter Jaya kan ngomong, ya netizen mah suka-suka mau bela siapa ya hak mereka, ya bener. Bener. Terus diundang lagi ke Dokter Richard kan dari sini kan ke Up Ini Meluncur. Terus. Nih yang pertama kali kita lihat, wah diundang nih sama Dokter Richard nih masalah soal ya biasa ngobrol-ngobrol soal sianida gitu kan, dengan statement yang tegas dia. Kalau nggak ditemukan ya nggak ada gitu. Ini kan dikenal lagi nih, ceki-ceki. Play.
Dr. Jaya Surya Atmaja. Ini ngelihatnya di Netflix kemarin di film High School. Gantengan aslinya ternyata. Dr. Jaya ini dokter happy, kopi. tawa-tawa gitu. Ahlinya sianida juga. Positif Tapi saya vibe tanya, lah ya. kalau misalnya ada botol ya, banyak banget sianidanya. Ini bukan di Indonesia dok ya. Ini Konoha. Conan di cerita detektif Conan. Ya, ini ada minuman banyak banget sianidanya. Ada 7.000. Ya. Saya minum. Ya nggak kelihatan lah, saya minum pokoknya ya, terminum ya, katanya terminum, tapi di lambung saya 0 sianidanya, 3 hari kemudian dicek cuma 0,2 sianidanya. Artinya apa sih? Artinya tidak ada sianida yang masuk. Yang 0,2 itu terjadi karena kontaminasi atau pembusukan. Berarti matinya bukan karena sianida? Bukan. Berarti pertanyaan saya, dok, siapa yang pertama kali ngomong bahwa saya mati karena sianida? Jangan dijawab dok. Nanti kalian nonton di podcast saya aja nanti ya. Sudah dijelaskan langsung oleh Dr. Jaya. Nah cuman yo netizen ini emang anjing nih ya. Ada cuplikan podcastnya Dr. Richard saat ngebahas soal gimana dapetin sianida. Terus di bawahnya di stitch juga barengin sama cuplikan dari yang lain soal kasus inilah gitu. Yang nggak tahu ya menurut netizen ada kesinambungannya, tapi ya memang no komen aja nih, kita meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Captionnya sih simple, cuma mau bilang HBD atau Happy Birthday Jess. Netizen sedang berusaha nih, karena kebetulan di tanggal 9 ini bulan Oktober kan ulang tahunnya Jessica ya. Iya. Nah ini ada video yang digabung sama netizen nih, nggak tahu, memang juga bingung maksudnya apa sih, kenapa digabung kayak gini sih gitu kan, ceki-ceki people lah. Play. Kita kalau pengen dapet sianida kayak gimana sih? Nah itu dia. Loh enggak, bukan. Tapi itu yang saya ajarin ke mahasiswa. Ada beberapa orang yang patut curigai kalau sianida. Oke. Curigai. Jadi sianida itu banyak dipakai itu untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya sianida. Oke. Orang hobi fotografi, kalium ferrosianida itu. Dia pakai itu untuk kamar gelap, kan fotografi kan semua pakai itu. Itu ada. Terus kalau kamu nelayan tukang nangkap ikan. Kamu tahu kalau mau nangkap ikan tuh di Indonesia tuh kalau ikan hias itu kan di karang-karang. Ikannya kan gesit, nggak seperti ikan darat. Nangkapnya susah kan? Mereka beli ke toko kimia. Kalau kamu bilang, saya mau beli sianida, nggak bakal dikasih. Nggak bakal dikasih, karena kamu pasti mau bunuh orang. Tapi ada ngomongannya. Kamu, Pak mau beli Pak, dikasih. Mau nangkap ikan di mana katanya? Tahu nggak apa nanti? Nggak tahu. Saya bilang saya demen mancing kapal saya, tapi sudah saya jual mahal, kapal besar begitu. Nah nggak kuat saya, pandemi, biayain tuh kapal dipakai kagak, mesti bayar keluar ratusan juta tiap bulan, pegawainya aja ngurusin kapal 3 orang. Terus lo ada hobi lain nggak? Saya bilang saya atlet nembak. Udah nembak aja dipilih, kenapa? Waktu saya ajak ke Marina Pantai Mutiara mau sewa kapal, saya bilang tanya sendiri aja berapa duit. Dia pikir murah kali, ditawarin yang paling murahnya 35 juta karena sekali berangkat 5 ton itu solar mancing. Saya punya titik spotnya. Kalau bilang tukang mancing aja tanya saya, se-Jakarta tahu Edi Cacing nih paling jago mancing gitu. Nah saya mau mancing, ajak dia. Wah, itu ada namanya Bu Bince tuh, asisten dia itu. Gila mintanya 35, dia nggak bakal mau bule. Tanya dulu Rob itu, hah, what gitu. Dok, kita kalau pengen dapet sianida kayak gimana sih? Aku nggak ngerti maksud video ini apa digabungin itu, nggak ngerti. Mending salvo ke komennya aja nih dari Haloren. Papaku habis mancing di Jakarta tapi papaku nggak kenal dia katanya. Ya soalnya kan dia bilang kalau pemancing tanya aja ini, bilang pasti kenal. Nah kebetulan ada netizen yang bokapnya yang hobi mancing juga di Jakarta dan kebetulan nggak kenal juga gitu. Jadi kesimpulannya nggak kenal semuanya gitu. Kalau aku salvoknya tadi sama Dr. Jaya yang bilang beda sama ikan darat gimana? Ikan di darat. Ikan darat ya udah jadi ini, udah jadi ikan asin, ikan bakar gitu kan. Udah ada di darat dia tuh kan. Kalau yang satunya yang itunya aku nggak tahu deh. Nggak tahu, aku juga ini mah ini kita ke yang terbaru aja yang sama Mbak Feni Rose aja ini digabungin. Ini meluncur. Cus. Nih captionnya sih denger sendirilah ya penjelasan dokter ahli, bisa disimpulin sendiri. Netizen udah pinter. Iya netizen udah pinter, ceki-ceki people. Play. Sebenarnya itu kita bisa ada caranya Bu. Kalau yang seperti itu singkongnya diiris tipis-tipis, direndam air mengalir. Itu sianida bisa hilang Bu. Oh
Oh gitu. Nah ibu pernah tahu nggak waktu kecil dulu ada cerita tuh, ada putri sama nenek sihir, itu dikasih apel, dia mati, itu cyanida bu. Dan kalau ibu makan biji apel itu ada cyanidanya, ibu makan aprikot ada. Jadi artinya bu ya, di seluruh badan kita, di seluruh lingkungan kita tuh banyak cyanida. Tapi Tuhan sudah memberikan detox antinya. Jadi kalau cyanida masuk, ya lewat kulit, lewat napas atau lewat usus lambung ya, dia masuk kemudian masuk dibersihkan di liver bu. Nah di liver itu Tuhan ngasih enzim namanya rhodanase. Rhodanase itu menambahkan S ke dalam cyanida menjadi CNS, tiosianat. Maka kemudian tiosianat akan ada di dalam liver, dimasuk ke darah, dibuang di kencing, dibuang di liur. Itulah. Jadi artinya apa tanda orang keracunan cyanida? Kalau ketemu cyanida di dalam lambung, di dalam darah, ya itu ketemu. Dan satu lagi hasil pemecahannya, karena nggak mungkin tubuh tanpa perlawanan. Berapapun cyanida masuk pasti dibuang di situ. Jadi pasti ada tandanya, jejak-jejaknya pasti jadi ada. artinya si tiosianat harus ada bu. Harus ada, dan cyanida harus ada di tempat yang dia masuk. Bisa aja misalnya di lambung tidak ada, tapi ya nggak mungkin di darah, di liver, sama di kencing nggak ada tiosianat bu. Mungkin nggak sih keracunan cyanida itu di kulit, melalui kulit gitu? Iya bisa. Atau Pada di beberapa pernapasan juga bisa, ya? larutan, ya beberapa yang bentuknya larutan bisa nyerap. Tuh, sebenarnya kan dari video ini kan merujuknya ke beberapa yang harusnya diotopsi sebenarnya. Cuman yang bikin salfok ini Nyot, bukan dari videonya, dari komen-komennya justru. Nih banyak yang kayak begini nih dari Gwen Enda Dante. Tolong lindungi Dokter Jaja, orang baik dan Jaya, iya orang baik dan pintar tuh. Ada yang bilang keren cara penjelasannya. Aku aja seneng banget lihat dokternya bicara. Iya sih, Dokter Jaya ini ngejelasinnya kayak enak banget gitu, nggak kompleks, nggak dengan bahasa yang tinggi gitu kan. Dia dengan cara sederhana ngejelasinnya. Nice tuh, terima kasih ilmunya tuh. Ya Allah, lindungi Dokter Jaya. Mantap. Itu kan katanya seketika saya langsung pinter gitu kan. Aku juga kayak kalau kita kadang nonton yang terlalu gimana bahasanya kan kayak aduh nggak ngerti gitu kan. Kadang terlalu tinggi, pakai istilah-istilah yang terlalu tinggi, terus analoginya terlalu tinggi. Dia pakai cara sederhana aja. Betul. Gitu. Sama kan orang pasti juga penasaran gimana sih kalau di forensik tuh gitu kan. Jadi kita oh iya gitu ya. Iya, gitu. jadi sekarang banyak penasaran ke aktivitas Dokter Jayanya gitu. Karena ini ada lagi nih meluncur. Nih ada Viti yang kalau kita korelasikan dengan pada saat sidang waktu itu menggelitik. Karena kan kesaksian dari saksi ahli kan dokter Jaya itu kan saksi ahli ya kalau nggak salah waktu itu ya. Ibarat kata tidak didengar, kayak nggak didengar sama hakim walaupun itu sah-sah aja kan itu kan. Cuman ya setelah sekarang ini di-spill backgroundnya Dokter Jaya itu apa gitu kan secara detail tuh bikin kayak netizen malah makin ngefans. Nih ceki people. Sama ngajar hukum bu itu. Dan asal begini bu ya, asal ibu tahu aja ya, saya bukan sombong ya bu ya, mohon maaf, tapi saya satu-satunya dokter forensik itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden IMPAM selama 3 tahun bu. Apa itu? Indo-Pasifik, berarti Indo-Pasifik itu 3 benua bu, Asia, Afrika, Australia. Indo-Pasifik Association of Law, hukum kesehatan, medicine, forensik, and science, itu CSI bu. Pemeriksaan itu. Saya presiden dari 3 benua selama 3 tahun 2016 sampai 2020. Ya. Saya presiden dan saya ini konsultan hakim di ICC International Criminal Court di Den Haag bu. Jadi di Den Haag itu kan kalau ada kejahatan internasional antar negara gitu misalnya, jadi genocide misalnya, diadili di Den Haag bu. Seperti kayak PBB tapi buat pengadilan. Nah di Den Haag itu ada hakim kan. Nah saya satu dari 16 hakim di sana bu. Penasihat hakim di. Ya. Jadi saya selama itu sama ngajar. Gila. Masih banyak nih kalau pesan people penasaran meluncur ke fullnya yang di channelnya Mbak Feni Rose tuh detail dia jelasin semuanya aktivitas segala macam. Bahkan dia kalau kayak gimana kasarnya kayak kalau nggak percaya mah browsing aja Dokter Jaya itu muncul kok historikalnya gitu. Tinggal browsing aja gitu. Komen-komennya seperti biasa nih, jaksanya ganteng itu sekarang jaksa apa sekarang? Ayo nggak tahu ini mah. Nah ini dari Putri Kraton ya, makin ngefans sama Dokter Jaya ya, emang kelihatan cerdasnya. Tolonglah. Oh, aku tahu maksudnya yang tadi tuh jaksanya yang ganteng itu sekarang jaksa apa gitu. Oh iya, karena ada kebetulan ada juga cuplikan pada saat Dokter Jaya kesaksian itu dicecer segala macam yang menurut netizen katanya nggak sopan. Luncur. Ininya, nih diposting sama Crescential ceki people. Baik, saudara ahli, tadi Anda
sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima, tapi Anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan, ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena cyanida. Betul demikian? Iya, Pak. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini Pak ya, kembali ke tadi kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang seorang bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda juga fokus, ya. Dokter Jaya dibilang lu fokus digituin, ya Allah, gila. Enggak, hasil toksikologi. Di sini tuh kalau nggak salah sampai Pak Oto ngegas nih pada saat itu, karena kayak nggak dihargain saksi ahli gua gitu. Iya, datanya dulu. Ini enggak yang ini. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini. Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Pak Oto udah kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya. Itu lihat deh, coba hasil bukan hasil visum. Kayak ditekan gak sih? Iya, bisa dibilang di itu. 1 visum ya. Ya. Udah langsung 1 visum. Visumnya siapa? Jadi kayak nge-framing kayak lu mah dokter cere nggak tahu apa-apa gitu. Biarin aja, dokter Jaya nggak emosi waktu di dokter Jayanya ya. Visum kan cuma visum Mirna. Ya, udah. Terus. Visumnya enggak, visumnya dulu. Nadanya ngegas-ngegas Anda gitu. itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Buset. Anda bawa datanya yang mulia. Anda bawa datanya. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skors dulu ya. Yang mulia. Sudahlah, Anda itu bertanya saja tidak pernah kok. Gila. Ini naik lagi ke up lagi, netizen nggak terima kayak gila baru tahu ternyata ini kan jejaknya kan gitu. Gila tengil banget lo orang gitu ngegas neken gitu. Jadi ya tolonglah. Aku nangkepnya ya kayak jaksanya nih lebih pinter daripada dokter. Iya, jadi seolah-olah begitu kan nangkepnya cuman ya udahlah itu makan jejak digital buat flashback aja gitu. Karena dokter Jaya sekarang udah banyak banget fans ya gitu. Tapi Mang tadi aku salvok begitu hormati saksi ahli gitu kan kata Pak Oto kan. Bukan begitu, maksudnya nggak boleh menghormati orang apa gimana gitu. Nggak ngerti, aku mau pusing terserah emang kan bapaknya sih paling wow gitu. Mending kita kasih nextnya. Nih mending daripada soal emosi, mending kita ini dengerin experience dokter Jaya soal hal mistis kan dia otopsi kan. Iya. Kan dokter forensik kan otopsi juga kan dok ya. Pernah ada hal mistis nggak sih dok? Saya maunya sih iya Bu, tapi nggak pernah. Karena gini, malah maunya iya sih dok. Karena gini Bu, terus terang kalau yang mistik itu saya mengharapkan saya ketemu. Misalnya, dia bilang, ini santet, di otopsi ternyata ada sebab matinya Bu. Saya nggak pernah nemuin santet sekalipun. Apa biasanya kalau dicurigai santet tuh biasanya apa? Nah kan kalau mereka bilang di santet di dalam ketemu paku, ketemu apa, terus nggak pernah kejadian Bu. Kalau misalnya ketemu orang dioperasi, di dalam ada tumor, di dalam tumornya di dalam perutnya misalnya ada gigi, ada rambut, itu buat kita sih normal Bu. Itu kanker teratoma namanya, salah tempat Bu. Itu gimana tuh maksudnya? Ini ada tumor, begitu dibulang situ ada gigi, tapi itu semua bahan dari manusia. Kalau ada tumor kemudian di situ ada paku segala macam nggak pernah. Jadi kalau ada tumor di dalamnya ada rambut,
ada gigi, itu tumor teratoma. Itu salah tempat. Nah, normal. Dari badannya dia sendiri. Jadi artinya bukan salah itu ya. Bukan. Salah tumbuh. Tapi gitu ya. kalau misalnya orang kebal, itu saya pernah dapat satu pengalaman. Kalau orang ditembak, lubangnya kan bulat tuh kalau tegak lurus. Tapi kalau miring kan lubangnya lonjong. Dia bulat. Begitu dia otopsi, anak peluru itu nggak masuk ke dalam mesin kan, dia bulat itu masuk lurus kan. Dia terjadi turun, dia jadi cuman lewatin gitu kulit dia kemana-mana gitu loh. Padahal masuknya tegak lurus. Jadi kan kalau tembak harusnya kan ya lurus gitu langsung kan. Ke tulang kalau atau dari kemana samping gitu kan. Lurus gitu. Ini lubang tembakannya tuh kemana-mana gitu ibaratnya. Iya. Di dalam kulit lah gitu ya. ya. Di bawah kulit gitu. Kebal itu. Pernah ketemu yang begituan ada lah. Tapi meninggal udah. Iya meninggalnya tuh bingung kenapa bisa meninggal. Ternyata Indonesia juga ada yang kayak begitu. Kalau katanya sih kalau anak peluru tuh ada penangkalnya. Anak peluru itu mesti dikasih bahan apa yang bisa kemudian dia nembus ke orang yang kebal itu tadi. Tapi yang sebaliknya juga pernah Bu. Kebal itu saya temukan di UGD. Nah, Ibu bingung pasti. Di UGD ada orang dibacok kan. Terus mau jahit kan. Jarumnya patah Bu. Patah. Saya bilang, Pak, ini patah. Saya ngomong dengan dokter lagi, patah lagi, ini padahal jarum baru. Dia bilang, sorry dok, dia keluarin dari kantongnya. Ini saya mesti taruh ini, ditaruh kain merah, diikat itu dibuka. Apa sih Pak isinya? Dia dibuka, ada tulisan di dalamnya Bu. Ditaruh gitu, kita bisa dijahit Bu. Oh ya. Jadi pernah ketemu orang kebal ya? Ya, nah satu lagi yang memang betul ada Bu. Di ronsen di kulitnya tuh ada jarum-jarum Bu. Oh itu ada. Ibu pasang susuk ya 4 biji ya. Kok dokter tahu? Ya ada di ronsen. Itu dari emas. Itu ada Bu kalau yang gituan. Bukan mistik Bu. Tapi itu kalau di ronsen kelihatan. Kelihatan emang jarum bener kok. Dokter. Oke. Kalau mistis yang kalau misalnya yang hantu-hantuan kayak nggak ada kata dokter, malah dokternya pengen loh. Jadi nggak ketemu. Tadi kan kita nonton full ya. Aku salvo karena ini nih ada momen Dokter Jaya. Nanti kalau itu ke fullnya aja deh. Aku tadi nggak nyatet time code-nya. Dia tuh kayak apa ya, ngefans atau seneng gitu sama Sherlock Holmes. Terus sama dia juga ngikutin ini Detektif Conan. Seneng anime manga juga ternyata gitu. Tapi ini komen-komennya nih ya. Nih ini Salvo nggak ngerti kenapa nih ada dari Putri Fatihatul. Ini Dokter Jaya yang punya mie gaga itu bukan Bung. Lain. Kan dokter forensik. Lain, bukan pengusaha mie instan. Masa iya tiba-tiba dokter forensik begini-begini terus tiba-tiba punya usaha mie gaga. Memang yang punya usaha mie gaga namanya Dokter Jajai. Bukan Dokter Jajai, namanya Jajai ya. Tapi kan tidak semuanya Jaja tuh dia orang doang gitu. Tolong. Beda dong. Ini dari contohnya Mamang Denny, tapi bukan Denny Sumargo. Bukan. Gitu kan. Denny Sumamang. Nih Niktopilia. Gue ketagihan podcast Dokter Jaya ya. Padahal kalau gue dengerin dosen pas kuliah ngantuk asli. Iya. Walaupun dia ngejelasinnya kayak enteng, sederhana, dapat dimengerti, tapi daging semua isinya. Betul. Kayak antisipasi cyanida gitu kan. Di mana aja yang di barang sehari-hari yang bisa kita akses lah gitu, di mana aja sih ada potensi cyanidanya. Ini ada lagi nih. Jadi ngefans sama Dokter Jaya. Minggu-minggu ini aku lagi ngefans sama Dokter Jaya, cerdas dan seru. Orangnya lucu soalnya. Dia apa ya? Murah senyumnya sambil ketawa sendiri dia cerita. Iya. Nah, terus di akhir tuh kalau nggak salah ya, di akhir video ini sama Mbak Feniros yang full dia ngomong nanti kalau dia udah pensiun karena dia merasa banyak cerita-cerita experience seru yang bisa dituangin, dia rencananya mau bikin novel gitu. Mbak Feni sampai perlu saya kenalin nih sama penulis-penulisnya nih. Wah boleh itunya. Wah seru sih pasti ya, seru nanti. ya. Mending sekarang kita ke nextnya. Just. Saking naiknya keyword atau apa ya, minatnya netizen kepada Dokter Jaya. Ini ada akun yang ngeposting Dokter Jaya gini gendong-gendong cucunya doang. FYP. Orang kayak bikin bikin ini biar FYP gitu. Ini cuma Dokter Jaya gendong-gendong cucu aja. FYP coba. Saking tingginya lagi tingginya minatnya nih, ceki-ceki people. Nih. Gini doang. FYP.
Oh mungkin ini akun anaknya kali ya. Akun anaknya Dokter Jaya kayaknya. Nggak tahu sih, tapi aku cek sih kayak ya cuplikan potongan-potongan aja gitu, nggak tahu nemu Oh dari ya ini mana. Crescential yang main tadi ya? Iya. Maksudnya ya saking lagi naiknya nih, lagi hype-nya nih. Gila 7 tahun yang lalu dihujat netizen, di-hate gitu, 7 tahun berikutnya lagi naik lagi dipuji-puji sama netizen jadi idola baru. Ya, lagi begitu aja. Gendong lucu FYP, tolonglah. Nah dengan Salvo aku kira di samping itu si Edi. Bukan dong. Ngomong-ngomong soal Edi ini sekalian kita campur jadi as intermezzo aja nih meluncur. Yes. Ninyo. Yes. Aku cuma mau bilang yang edit kurang ajar, ceki people. Play. Ya. Gimana? Kenapa lo? Hah? Lu jangan ketemu gue, setan. Gue nggak mau ketemu lo. Ada apa aja, Mbak? Soto babat? Hah? Oh, ada juga ya, Mbak ya? Bubur ayam ada? Nasi gorengnya ada nggak, Mbak? Mata sapi? Oh, lagi diwawancara nih. Ini siapa? Dengan Bunda Korla. Iya Mbak, dengan Bunda Korla. Benar ini Bunda Korla. Di kamar 517788 Mbak. Iya Mbak, ini Bunda Korla. Bunda Korla. Iya dari Jerman. Jangan begitu dong Mbak. Percaya, udah percaya sekarang. Ini lagi dikeroyok nih sama wartawan banyak nih. Mau minta berita dari mana? Silet, cumi-cumi, macam-macam nih. Ada ikan paus, sama setuju. Yaudah Mbak, cepat Mbak laporkan saya anjing. Dibilang ikan paus. Ikan paus. Gak ngerti, tapi ini Viti menuju intermezzo. Iya. Kita kasih intermezzo aja langsung meluncur. Terus. Nyo, ini ada spesies gajah baru katanya ditemukan, ceki people. Play. Tuh, audionya kita mute karena lagu. Ini ada gajah baru ditemukan, gajah oranye. Ya Allah. Lucu banget lagi. Enggak, biasanya kan kalau ada barang di situ itu si bungungnya tuh kayak nyut gitu, nggak nyaman kan. Ini gajah, ada gajah, tolonglah. Kalau si Abu sudah pasti tidak bisa digitukan, kan ekornya dia ini irit. Lebih ke tapir kalau si Abu, kan lebih pendek tuh tapir. Iya. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, akibat dimandiin mulu berjamur gimbal yang akhirnya harus di lion cat katanya ceki people. Audionya kita mute. Nah ini nih, ini kemarin bawa Apeng sama kakaknya ke dokter nih kata captionnya ya. Apeng harus lion cat soalnya bulunya gimbal. Iya lion cat soalnya bulunya gimbal. Ada jamur. Iya kasihan. Ya dimandiin mulu saban hari, gimana nggak gimbal, gimana nggak berjamur. Tuh. Ya Allah kasihan. Tapi ya beruntung juga ya untuk beberapa minggu kali ya. Apeng harus bisa terbebas dari mandian mamahnya. Ya gitu, belum tentu kan. Iya sih. Pasti dia langsung. Iya, Mak udah botak masih dimandiin terus, Mak, tolonglah. Ya, ini kita kasih next aja. Cus. Ini ada Meng kasihan. Kenapa? Celamitan, saking celamitannya kayak gini ceki people. Play. Dia nggak sabar kali ya nunggu makanannya tuh. Aduh. Dari jarak jauh ngejilatinnya Nyo, kasihan banget Nyo. Semua ikan Meng ya. Pengen banget kayaknya tuh ya, Mbak. Ya Allah. Nyonya juga celamitan, pengen Meng yang gemoy ini. Iya dong. Celamitan sama. Kalau ini kita kasih nextnya. Cus. Ini mah pembangkang sejak dini ceki people. Play. Ya. Lagi digendong kan. Lawan. Dia mau jalan sendiri ya gitu. Iya, aku udah gede gitu kali ya. Tuh. Biasanya kan kalau udah kena gini tuh kan udah diem. Iya, ini ngelawan. Entah dia malu digendong, apa emang nggak mau pengen main gitu. Iya, yang jelas dia ini pembangkang sejak dini. Oh jangan-jangan Abu kecilnya begini juga. Bisa dia pembangkang kan gitu. Gak ngaruh kan digituin lehernya tuh. Masih tetap nyerang gitu. Jangan-jangan nih turunannya Abu, tapi putih ini. Iya. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, last ya kita langsung kelas habis itu ke super thanks karena ada super thanks lagi hari ini. Ninyo, niatnya setia nemenin istri lahiran tapi ceki people. Play. Nya mau nemenin istri lahiran, lihat darah malah muntah. Hah? Ya Allah. Ya
Allah. Ya Allah. Oke. Setidaknya sudah berusaha gitu. Tapi kalau sekiranya nggak kuat mah jangan maksain, masalahnya ngerepotin juga jatuhnya tuh kan. Aku akan menunggu gitu, nemani kamu gitu. Begitu lihat darah tuh malah oyak-oyak si Pak Kumis gimana tuh ini Tenyo. Kalau nemenin istri lahiran, lihat darah malah muntah. Ya udah sana, jangan di sini kalau muntah. Nggak apa-apa, Meng, nggak apa-apa. Gak usah ditemenin juga nggak apa-apa, banyak yang nemenin, homan-homan babu-babu ya, tolonglah. Lucu banget. Udah maju kumisnya sampai tebel sebelah gitu kan, aduh. Dan lanjut sekarang kita meluncur ke Saiteng 2. Super Text. Meluncur. Yes. Munyo, Super Textnya banyak banget, langsung ada 4. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Fiana Pilih Queen. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Aduh, aku makin puyeng ini kasus, sumpah Mang, mode nyimak aja deh. Oh iya, buat yang stay di Hong Kong, cuaca lagi nggak bersahabat, ada angin kencang plus hujan, kalian stay safe ya. Yang mau ramein sih, buat yang lagi di Hong Kong, Santuy People stay safe. Tukang son hajatan. Aduh Nyomang, ngomong ngalor ngidul wetan kulon liur katanya tuh. Cruella. Ayo bantu up supaya Pak Edi ini diundang ke podcastnya Uya Kuya sekalian biar dihipnotis. Iya, tapi aku lebih setuju Dokter Jaya aja deh diundang di podcast lainnya. Iya. Dia tiap podcast bawa cerita-cerita yang beda, jadi banyak nih dagingnya yang bisa diserap gitu. Nextnya single player numpang lapak Kak Alvia, malah makin bingung sama bapaknya Mirna, apalagi dari penyebutan pemilik Netflix itu Jessica Wong. Soknya ketinggalan di tenggorokan. Oke, seakan-akan Pak Edi berdalih tanpa memastikan informasi liar. BTW semoga Kak Alvia dan sehat-sehat di Hong Kong sana. Terima kasih Nyomang sudah menemani ku makan Indomie lagi malam ini. Yongs, Ami Abdillah. Jadi bingung mau ngomong apa, ikut nyimak aja deh. Intinya hati-hati kalau mau beli parfum sama sedotan. Mana tahu ada kandungan cyanidanya juga. Oke, Final Channel. Ups, banyak keceplosannya ya, greget banget aku liatnya. Adi Leoret. Si Om cocok logi botol Hermes. Habis ini keluar nih evidence baru botol Hermes sama sedotannya. Ayo kawal terus. Kali aja bisa pakai lagi ke bisa PK lagi ke MA kan ya. The Miracle Maker, bapaknya Mirna ini lama-lama kayak Pak Dodi Sudarajat ya. Versi elit tapi ya. Skin elit ya. Keling ya, numpang ngumpul. Saya nonton sidangnya full dulu, lemah dakwaannya ya. Yang paling saya gedek kalau kata orang Betawi, gaya bapaknya almarhum Mina sok paling tahu, paling bener belagu cara ngomongnya. Kadang pengen gua sentil bibirnya kalau lagi diwawancara sebelum dan sesudah sidang. Mungkin ditambah sama ininya ya, meme-nya Bang Mandra, sombong amat gitu kali ya. Nextnya Pots Yetis. Lanjutkan medeni kalau kasus ini menakutkan kasus ini tuh serem gitu. Seperti banyak intrik-intrik yang disembunyikan. Tapi nyimak aja lah, siapa tahu terungkap lebih cepat. Sehat-sehat Nyonya dan Mama. Yongs, Tuan Nugroho, malam Mbak Alfia Agatha. Nyomang malas ngetik katanya. Salam S3P aja buat Mbak Alfia Agatha dan Santuy People semuanya ya. Nyomang numpang klarifikasi ya, bukan Nugroho saya ya katanya ya. Emang kenapa Nugroho? Ada Nugroho kali ya nanti. Nextnya Vistiar Nurwinanto. Sudah kuduga Pak Krisna Mukti bakal keseret. Padahal yang polisi Krisna ada hanya Murti pakai R. Dan yang artis ini Krisna nggak ada hanya, Mukti pakai K. Sebagai sesama netizen saya cuma bisa ikut ngakak. Orang pemain sinetron ya tiba-tiba terlibat kasus kepolisian. Nextnya Tika Chan, Bapak kok malah spill ya, itu keceplosan atau gimana Pak? Aku aja capek dulu lihat sidangnya, siang sampai malam sampai ketiduran pula, bangun lagi ketika ada berita emak-emak demo di luar sidang, nggak mau bela siapa-siapa, maunya kebenaran dan keadilan. Perundang-undangan Indonesia harus lebih dan makin baik. Yang di Hong Kong tetap waspada, topan masih melanda. Oh iya, Tika Chan juga di Hong Kong ya. Next ada dari 88 Jaya. Thanks. Insting saya sih matinya normal, tapi karena asuransi itu nominalnya mengikuti sebab kematiannya. Pulau Dewata Official, menurut gue wajib ada tiosianat di hasil otopsi. Kayak apa yang kata Dokter Jaya ya, karena teori itu sudah lengkap dengan hasil jurnal dan hasil penelitian. Harusnya teori tersebut sudah cukup untuk menggugurkan insting. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Padahal hasil toksikologi pertama sianidanya 0. Takut ya penyebab kematian aslinya terungkap? Tanda tanya kan?
Ada kimia lain mungkin di otak atau ketahuan penyebab jenazahnya bisa biru karena jenazah nggak pernah bohong ya. Dia mungkin mau ngasih tahu bukan sianida loh katanya. Ini Mayuda Pratama, Mang kemarin ada super tank dari Kalpi ya. Tapi nggak ada, kenapa? Apa kehapus, dihapus itu? Iya, atau kepencet hapus kali ya. Hilang kita pas masuk petik lah, nggak ada. Sudahlah, tidak apa kita ini ya di press nggak ada? Lihat dari luar dalam gitu, cek segala macam, panggil ke lab nggak panggil ke lab sih, tapi nggak ada. Nggak. Next ya, Hendrik Teguh Jaya, kawal terus. Masa video Raditya Santuy sampai kagak ada super text ya? Jangan sampai dong. Nyomang kan very nice, terutama nyonya very cute. Very cute kali ya. Cute. Kagak kalah cute sama Emeng. WK semangat dan sehat selalu Nyomang. Mantap. Terima kasih. Last of the Last ada dari Yomi Lover. Pak Edi blunder ini. Dia menunjukkan kalau hukum di Indonesia ternyata bisa disetir. Barang bukti video bisa disembunyikan bertahun-tahun. Katanya gitu. Kan seharusnya dia mah diketik, dia mah parah. Kan seharusnya seluruh barang bukti ya harus diungkap di persidangan agar jelas dan gamblang. Padahal itu kan bikin tersirat ya. Loh, kalau begitu lu bisa ngatur dong barbuk mau lu keluarin apa enggak sesuai dengan hukumannya kan dia bilang kalau keluar nih hukumnya ini gua nggak mau hukum mati gue. Diketik kamu diketik jadi semuanya sudah tahu. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super text pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk berkomen-komen bertisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Nyodet Mamang cabut dulu dan ciao.